ini podcast kedua nih Pak. Jadi kalau yang kemarin perdana kita bahas tentang batas usia pensiun, pada hari ini mungkin agak serius ini. Jadi membahas tentang, sudah kita tentukan temanya, membahas tentang kedisiplinan. Tapi santai saja ya. Jadi ini pengetahuan untuk rekan-rekan atau sobat kepegawaian yang ada di Kabupaten Jombang. Nanti dari bidang kinerja yang mengampu tentang kedisiplinan, di antaranya tentang kedisiplinan nanti akan sharing apa saja sih yang dimaksud kedisiplinan, apa saja yang disebut orang disiplin ya. Terus mungkin kedisiplinan itu mencakup apa saja, gitu kan? Apakah masuk kerja tertib waktu, ya kan, jam 7 masuk, pulang jam 3, apakah bisa disebut disiplin? Apakah hanya seperti itu saja? Nanti kita bahas semuanya bersama rekan-rekan dari bidang kinerja. Mungkin perkenalan dulu, monggo. Ya, perkenalkan singkat saja ya. Saya Basori, kebetulan sekarang di Subkor Pembinaan dan Disiplin. Ya, kami berdua ya kebetulan ini Bapak Kepala Bidang Pak Rahmat Junedi lagi ada acara penting, jadi melibatkan kepada kami berdua. Monggo. Ya, saya Aris Wahyu, satu tim dengan Pak Pras juga. Saya sebagai analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur di BKPSDM Kabupaten Jombang, yang tugas pokok kami sehari-hari salah satunya menangani masalah kedisiplinan. Pak, yang saya sebelumnya ya, kalau kita mau bahas kedisiplinan kan harusnya lebih tahu dulu ya, kedisiplinan itu apa sih, apa yang dimaksud kedisiplinan, mungkin bisa dibantu dijelaskan. Ini kita buka ya, kita ngawali nanti gambaran detailnya nanti ke belakang, nanti penjelasannya nanti ke belakang. Disiplinnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disiplin itu meliputi banyak hal ya paling pokok bisa saya sebutkan dua hal ya, tentang bagaimana sih seorang ASN itu harus disiplin, PNS itu harus disiplin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tata pengelolaannya bagaimana sih, sehingga disiplin itu dapat dilaksanakan dengan baik dan ada pembinaan disiplin yang berjalan dengan baik juga. Mungkin ada tambahan dari Mas Aris Wahyu. Ya, terkait disiplin itu apa, lebih tepatnya secara umum bisa saya gambarkan seperti ini. Dari sisi pengertian umumnya, di mana kondisi kesanggupan seorang aparatur untuk mematuhi kewajiban dan kewajibannya dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, baik itu dalam berupa ucapan, tulisan, tindakan yang terselip dalam kehidupan sehari-hari di jam dinas dan di luar jam dinas. Oh, di luar jam dinas juga ya? Iya, jadi dalam kehidupan dia di masyarakat. Iya, berarti kalau gitu untuk kedisiplinan itu tidak hanya menyangkut ketika kita di kantor ya, menjalankan tugas sebagai PNS, tapi juga ketika bermasyarakat. Itu memang seperti itu ya? Ya memang kita sebagai ASN aparatur negara makanya ya perilaku kehidupan kita sehari-hari di masyarakat juga harus rambu-rambu kedisiplinan untuk ASN juga harus dipegang. Begitu ya, harus menaati peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada karena kan kita juga sebagai teladan, sebagai panutan di masyarakat dan bersama ASN juga. Kita memang kan aparatur negara gimana pun harus jadi teladan kan ya. Tidak mungkin kita kalau ada tindakan indisipliner perilaku yang memperburu atau tidak sesuai dengan perilaku ketentuan perundang-undangan ya, walaupun itu dilaksanakan di luar jam kerja kantor, jam kerja ya sewajarnya dikenakan konsekuensi pengenaan, tetap ngefek ke status PNS-nya gitu ya.
Jadi gitu. Jadi bukan berarti terus kita boleh berbuat seenaknya di luar jam kerja terus nanti kalau ada masalah nggak ngefek dengan kita gitu di status PNS-nya, tetap berpengaruh. Tadi sebutkan ada tentang menaati kewajiban dan menjauhi larangan. Ini berarti kalau menaati kewajiban, apakah ada banyak kewajiban yang harus kita penuhi dan larangannya juga apakah banyak? Mungkin seperti apa? Kalau mungkin masuk jam kerja, mungkin kewajiban kita seperti itu ya. Apakah ada kewajiban lainnya yang harus? Iya, yang menaati ketentuan jam kerja itu salah satunya. Salah satunya. Kewajiban itu dimulai dari ya menegakkan ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Sebagai warga negara. Itu yang paling Tinggi. yang paling inti, Yang paling intinya. pertama disebutkan tadi itu. Kemudian menaati ketentuan perundang-undangan, itu termasuk kewajiban juga, salah satu kewajiban. Kalau larangannya Mas Aris Wahyu apa? Kalau larangannya itu yang jelas salah satu yang ada itu pertama tidak sewenang-wenang terhadap bawahan. Itu ada ya? Ada. Terus nerima pemberian dalam bentuk apapun, itu juga terkait pelayanan yang kita berikan, itu juga ada. Terus melakukan pungutan, itu juga jelas itu ya. Jelas. Itu seharusnya tanpa ditulis pun secara etika kita tidak boleh. Penyalahgunaan. Tapi yang menarik tadi itu, atasan tidak boleh sewenang-wenang kepada bawahannya, itu baru dengar saya. Iya. Ya kan. Selama ini kan mungkin jarang ya yang tahu. Jarang memahami. Ya setidaknya dalam ketentuan itu ada 17 kewajiban. 17 kewajiban dan 14 larangan. 14 larangan banyak ini. Berarti nanti kita tadi kan sebutkan sebagian. Teman-teman bisa lihat di ketentuannya yang itu ketentuannya di berapa? Di PP 94, kemudian lebih rinci ada di PKPKN nomor 6 tahun 2022. Lebih jelasnya di situ. Tadi PP 94 tahun 2021. Berarti nanti bisa dicek lebih lengkap di sini, dipelajari. Baik Pak, Mas Wahyu. Kemarin sebelumnya kita mau take podcast ini, kita sudah sharing survei, bukan survei ya, semacam penyaring pertanyaan dari teman-teman sobat kepegawaian yang ada di Kabupaten Jombang. Dan ternyata antusias sekali, banyak sekali pertanyaan masuk tentang disiplin, kedisiplinan terutama ya kan. Terus ada yang tentang jam masuk kerja, terus ada yang agak melenceng juga tentang cuti dan sebagainya. Tapi nanti kita fokus hari ini tentang kedisiplinan. Berarti menarik ya? Kayaknya menarik. Ada sesuatu yang dipendam yang perlu diutarakan. Oke, ini yang saya Pak Bas dan Mas Aris Wahyu untuk pegangan aja. Cukup banyak. Tapi sudah kita rangkum. Jadi sudah kita rangkum. Cukup merespon ya teman-teman ASN kita. Baik, langsung saja Pak Bas ya sama Mas Aris Wahyu. Mungkin bisa saling mengisi jawabannya, ya kan? Ini pertanyaan pertama diantaranya dari Bram Jombang dan Yus, mungkin bukan pertanyaan, mungkin hanya titip pesan ke kita ya kan? Harus loyalitas, jangan melakukan kesalahan. Terus ada pertanyaan, apakah ini cukup aman? Saya kira untuk pertanyaannya kemarin sudah kita sharing, nama boleh samaran, tidak harus asli, ya. Jadi aman. Jadi kalau nanti ada podcast lagi, jenengan ada pertanyaan, ya sesuai temanya, bisa jenengan mengajukan pertanyaan dan insya Allah kita jawab kalau memang waktunya memungkinkan. Oke. Nah ini berikutnya dari SNJ, ada PNS yang terjerat kasus perjudian. Yang bersangkutan ini sudah ditahan selama 3 bulan. Pidana. Pidana. Nah kalau tidak masuk 3 bulan, otomatis yang bersangkutan kan otomatis tidak masuk kerja. Ya kan. Nah ini gimana ya? Sanksinya seperti apa? Terus dari OPD-nya, perangkat daerah atau unit kerjanya itu menyikapinya bagaimana? Apakah diam saja? Apakah harus lapor BKPSDM? Nah ini mungkin bisa dibantu Pak Memang Bas. kondisinya itu ya,
kalau ada hal seperti itu jangan sampai terjadi ya ini. Jangan sampai terjadi. Dia kan terkena kasus pidana ya. Iya, terkena kasus pidana. Ini ketentuannya untuk kasus pidana itu tidak di PP 94, tetapi ada di PP yang lain. Ada PP yang lain. Caranya kalau dia ditahan itu ada pemberhentian sementara. Tetapi karena ini berkaitan dengan perilaku, tetap nanti setelah kasus pidananya selesai akan diproses ketentuan disiplinnya, karena ini ya tadi berarti contoh kepada masyarakat dan pelanggar ketentuan perundang-undangan ya tidak dijalankan. Dan ini kan berarti ini kan kasus di luar jam kerja. Nanti setelah proses pidananya selesai dan administrasi tentang kepegawaian tentang pidananya selesai ya tetap nanti kita proses kedisiplinnya gitu. Mungkin ada tambahan Mas Aris Wahyu? Kalau kasus ini sebenarnya seharusnya ada prosedur tersendiri yang kita terapkan untuk PNS yang menjalani atau terkena kasus pidana. Salah satunya sudah dijelaskan Pak Bas tadi, bahwa setelah kita mendapatkan laporan adanya penetapan tersangka, paling tidak kalau pidana kan pasti ditetapkan tersangka oleh penyidik ya kan. Itu langsung kita lakukan prosedur pemberhentian sementara sebagai PNS. Dengan konsekuensi jabatannya dinonaktifkan, dilepas, tugas jabatannya dilepas karena harus fokus menjalani pemeriksaan di penyidik. Terus untuk masalah penghasilan diterimakan hanya 50%. Ini efeknya seperti itu. Setelah itu kita harus menunggu putusannya sampai ke pengadilan. Sampai pengadilan. Jadi orang yang terkena kasus pidana itu kemungkinan itu bisa diberhentikan sebagai PNS atau tidak diberhentikan, itu tergantung putusannya. Putusannya bersalah atau tidak, berapa tahun dapat hukuman pidananya, itu mempengaruhi tindak lanjutnya. Nanti harus diajukan kembali sebagai PNS untuk menerima haknya secara penuh, hak kepegawaiannya secara penuh, atau kita berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Bisa sampai diberhentikan Pak ya? Bisa. Jadi gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah kalau kan seakan-akan tidak ada reaksi dari BKPSDM. Ini menyikapinya dari OPD atau unit kerjanya, taruhlah ada di unit kerja yang terkecil, entah itu di Wilker atau Puskesmas atau di SMP, SD gitu ya. Ada yang kejadian ini? Semoga tidak ya. Semisalnya ada itu Pak Bas. Prosedurnya, prosesnya itu seperti apa? Laporan langsung ke BKPSDM ataukah pembinaan dari atasannya yang ada di sana atau gimana? Ya mestinya kan gini, kalau ada kejadian seperti itu ASN, PNS itu ditahan pihak berwajib ya. Ini kan tidak masuk ya dia. 1 hari 2 hari masuk kategori. Nah itu kemudian biasanya aparat penegak hukum kalau ada penahanan itu disampaikan mesti ada surat penahanan pasti ada. Nah itu pimpinan atasan langsungnya itu responnya cepat ya, ada respon kan ditakokno kamu nanti kalau ada berarti kan ada surat penahanan. Nah itu langsung dilaporkan ya. Jadi terus rong dino sampai 10 dino kok gak ono kabare timbarno wae lah. Ini yang salahnya di situ. Jadi gini, waktu dia ditahan, nanti kan ada penahanan. Sejak itu ditahan itu segera dilaporkan. Jadi yang lebih dulu tahu adalah atasan langsung. Kemungkinan yang ditanyakan saudara ini adalah kasus ini tidak dilaporkan. Ini ancamannya bisa dikenakan sanksi berat ini terhadap atasan yang dari PNS. Atasannya? Iya. Bukan yang tersangkut kasus ini ya, atasannya bisa juga ya? Karena tidak melaporkan kasus yang dialami bawahannya. Kalau ngomong tidak tahu jelas nggak mungkin. Pasti dia tahu. Mungkin masalahnya tidak tahu aturannya mungkin. Ya kan? Setidaknya kalau tidak tahu kan konsultasi. Iya. Saya punya anak buah kena kasus ini, apa yang harus saya lakukan? Karena apa? Kalau kita akumulasi tidak masuk 3 bulan pun lumayan ancamannya kan sudah pemberhentian, sudah jelas itu ya. Iya. Selama nanti ketika persidangan memang diputuskan bersalah ya. Ya kan.
Jadi ini pertanyaan ini itu koridornya memang tidak masuknya itu ada alasannya, iya. tetapi tidak dilaporkan. Ini memang harus dilaporkan, bahkan harus laporan ke PPK. Kalau ada laporan tepat, misalnya pas penahanan ada laporan, ya segera kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti katakan Mas Wahyu tadi, langsung kita pemberhentian sementara dan gajinya 50% kita. Nah, sekarang lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya dari Bunda, ya kan? Hukuman disiplin bagi ASN apa benar-benar sudah diterapkan? Nah, ini yang menarik. Rata-rata kan kalau di masyarakat umum itu kan kayak kebal gitu ya, ASN tidak ada hukuman, bolos seenaknya, masuk kerja nggak harus tepat waktu, ya kan, pagi cek log misalnya, terus ngopi, ya kan, terus balik lagi kerja jam 10, ya kan. Apakah hukuman disiplin itu memang sudah diterapkan, atau mungkin tahun ini ada enggak sih Pak yang kena hukuman disiplin sampai pemberhentian misalnya? Jadi pertanyaan kan itu Mas ya. Ya Cik, teman-teman Mas banyak yang ragu. Penerapan kedisiplinan PNS mungkin meragukan Pak, meragukan. Tidak, memang ini wacananya yang harus kita jelas ya, diluruskan. Memang ASN ya, terutama yang sudah ditugaskan menjadi pejabat ya, diamanai menjabat baik itu struktural atau fungsional yang mempunyai bawahan itu harus meningkatkan perannya di sini, peran pengawasan, pembinaan, dan ini ya harus berani menindak tegas bila bawahannya ada pelanggaran. Jadi ini yang jadi bukan langsung BKPSDM gitu. Ya harus sesuai dengan track-tracknya yang saya katakan tadi, ya, tata cara pengelolaan, pembinaan, dan ini penegakan disiplinnya yang belum optimal. Jadi di dalam ketentuan ini, terutama PP 94 ini ya, kembali kami sampaikan, walaupun ketentuan ini sudah pada peraturan PP 53 tahun 2010 yang lalu juga sudah ditegaskan, tetapi budaya ini belum maksimal. Nah, ini dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa ini peran atasan sebagai yang punya bawahan harus betul-betul dimaksimalkan. Kemudian di situ ada pejabat yang berwenang menghukum. Itu mulai dari atasan langsungnya. Itu bisa menjadi peran dari pejabat yang berwenang menghukum. Jadi mulai eselon 4 ya, pengawas, administrator, bahkan kepala OPD itu harus menerapkan ketentuan ini. Jadi kalau ada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin, ya deteksi dininya harus segera dilaksanakan dari OPD-nya. Ini yang akan kita bangun bersama-sama, dan mohon dukungan dari Bapak Ibu yang ditunjuk menjadi pejabat yang memegang amanat sebagai pejabat. Mungkin Mas Aris juga ada tambahan. Menambahkan keterangan yang diberikan Pak Fas kemarin tadi, di mana dalam ketentuan PP yang terbaru ini lebih ditekankan peran atasan langsung dalam penegakan disiplin terhadap PNS di bawahnya. Ini tercermin dalam pasal-pasalnya, itu ketentuannya jika atasan langsung mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh PNS di bawahnya, tapi tidak memanggil dan memeriksa, atau tidak melaporkan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang, akan dikenakan sanksi yang lebih berat dari PNS yang diproses. Jadi lebih berat dari PNS yang melakukan pelanggaran. Terus yang kedua, terkait pejabat yang berwenang menghukum. Jika pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran, juga sanksinya itu sama, lebih berat dari yang di PNS yang harusnya dijatuhkan hukuman disiplin. Jadi gitu ya. Lebih ditekan di situ. Jadi mungkin perlu diluruskan ya di sini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Basori dan Mas Aris Wahyu bahwa sebetulnya hukuman disiplin itu
penerapannya bukan hanya wewenang BKPSDM, Iya. tapi dari atasan langsung atau atasan yang berwenang, ya kan? Iya. Pejabat yang berwenang itu yang sebetulnya lebih yang lebih menerapkan hukuman kedisiplinannya ke bawahannya itu ya. Nah, tapi yang jelas kan mestinya ada Pak ya catatan untuk BKPSDM tahun 2021 ini dari Kabupaten Jombang, apakah ada yang terkena hukuman disiplin? Ada ya? Dari mulai. Jadi kembali ke pertanyaannya, hukuman disiplin ASN apa benar-benar sudah diterapkan? Di kami sudah. Karena dari tahun 2001 sampai 2022 jalan ini setidaknya ada 18 kasus yang kita tangani. Sebagian sudah selesai, sebagian masih berjalan. 18 itu tentunya dari laporan dari PD ya kan? Jadi, gini saya juga membayangkan PNS di Kabupaten Jombang itu sekitar 8.000 lah antara P3K dan PNS ya. Iya. Kalau kita dari BKPSDM harus memonitoring semuanya, saya kira juga agak kesulitan ya. Tidak mungkin. Iya, tetap tidak mungkin. Jadi gimana tetap harus ada inisiatif dari rekan-rekan atau atasannya yang mengetahui kondisi kedisiplinan yang ada di unit kerjanya tersebut ya. Kalau pasif saja ya kan, nggak ada keinginan untuk menegakkan kedisiplinan ya agak sulit ya. Kan kadang-kadang saat ini kondisinya itu di lapangan itu memang teman-teman di UPD, pejabat yang berwenang mulai dari pengawas sampai administrator di UPD itu belum maksimal, belum optimal. Sehingga ini beberapa kali kami evaluasi dengan Pak Wahyu, termasuk di beberapa WD ini kami dorong, baik itu bersurat atau berkoordinasi kepada mereka yang ada indikasi pelanggaran disiplin, ini tetap kami dorong untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti ada trap-trapnya lah, mulai dari atasan langsung, kemudian atasannya, sesuai dengan akhirnya sampai ke kewenangan pejabat yang berwenang. Jadi kalau menurut kami laporan yang kami terima itu kasusnya itu masih dalam kewenangan unit kerjanya. Saya bukan mengembalikan, tidak, kami arahkan untuk ditindaklanjuti di level unit kerja tersebut. Tapi tidak lepas begitu saja, kita tetap melakukan monitoring dan pantauan apa aja yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta yang lapor kami langsung kita proses, tidak. Oh gitu, tetap harus ada pembinaan dari atasan langsungnya itu kembalikan ke porsinya dulu. Jadi nggak semua harus diputuskan PPK, tidak, karena sudah ada rambu-rambu pejabat yang berwenang menghukum itu sesuai tingkatannya itu. Nah ini mungkin yang salah pahamnya kan, dianggap pejabat yang berwenang untuk menghukum itu BKPSDM, padahal atasan ya kan. Contohnya pejabat berwenang yang berwenang menghukum itu seperti apa? Kepala sekolah apakah iya? Iya, itu persis disebutkan. Berarti bisa ya kepala sekolah? Persis disebutkan di Perka PK nomor 6 tahun 22. Itu termasuk kepala sekolah, puskesmas. Itu termasuk pejabat yang setara. Yang diberikan kewenangan. Ini mohon dicatat teman-teman ya. Ini PP loh yang menyebutkan. Diberikan kewenangan Anda semua, Bapak Ibu sekalian itu menghukum sesuai dengan kewenangannya. Kalau di level kepala sekolah misalnya, itu sampai teguran pernyataan tidak puas. Jadi yang level ringan. Semua jenis hukuman ringan itu levelnya pejabat yang berwenang hukum adalah atasan langsung, yang salah satunya tadi kepala sekolah, kepala puskesmas, koordinator. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan langsung dari berikutnya dari Agung Asmoro. Ini pertanyaan adalah kedisiplinan apa dipengaruhi dari tingkat pendidikan? Kayaknya enggak juga ya. Iya. Kadang malah yang pendidikannya lebih tinggi yang pinter. Karena tahu aturannya, celah-celahnya lebih paham. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya dari Tai Teguh ya kan. Apakah ASN harus diwajibkan taat kepada atasan? Nah, ini menarik nih. Kayaknya tadi sudah dibahas sedikit ya, larangannya diantara tidak boleh sewenang-wenang kepada bawahan. Gimana nih Mas? Ya memang. Gimana Pak? Ini berkaitan dengan sistem kerja ya. Iya, sistem kerja. Ya memang tugasnya atas kan memberi perintah kepada bawahan.
Nah, perintah itu kan mesti berkaitan dengan apa kinerjanya. Iya, kinerjanya yang harus diampu oleh atasan dan bawahannya. Nah, atasan tanpa bawahan kan tidak bisa bekerja maksimal, kan dibagi ke bawahannya. Nah, mungkin pertanyaannya koridor itu. Jadi patuh itu ya termasuk itu. Masuk apa yang diperintahkan oleh atasan tentang kinerjanya ya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baik. Selama atasannya juga tidak melanggar kewajiban dan ketentuan, melanggar pelarangan dan tetap sesuai dengan kewajibannya sebagai ASN. Tambahan Mas Aris Wahyu. Kalau boleh menambahkan, biasanya ini ketaatan kepada atasan itu identik dengan yang dimaksud dengan loyal terhadap atasan. Perlu kita garis bawahi, istilah loyal di sini bukan berarti tiap semua perintah atau keinginan atasan itu dapat dipenuhi oleh bawahan. Tapi pengertian loyalitas di sini adalah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi taat kepada atasan ini selama tidak menyalahi aturan, tidak melanggar ketentuan yang seharusnya dilaksanakan, ya memang akhirnya jadi kewajiban. Nah, sedangkan sebagai atasan sudah kita bahas tadi ada batasan, ya kan, di larangan tadi tidak semena-mena terhadap bawahan. Jadi sebenarnya dua pasal, kewajiban dan larangan yang saling berkaitan. Ya, si bawahan sebagai PNS berkewajiban untuk harus menjalankan tugas dengan salah satunya perintah dari atasan, tapi atasan juga dibatasi dengan dia tidak boleh sewenang-wenang terhadap bawahan. Itu mungkin yang kadang hanya berlaku satu sisi saja. Ya kan? Mentang-mentang atasan, harus ada timbal balik dari kewajiban dan larangannya. Sistem kerja yang cukup saat ini yang ramai diperbincangkan, harus ada timbal balik. Jadi bukan sepihak saja yang memutuskan. Bukan zamannya. Bukan zamannya, betul. Apalagi sekarang milenial ya kan, agak beda cara pandangnya. Kalau mungkin yang generasi kita ya seperti agak lama gini, cara berpikirnya agak berbeda. Terus nikah diperintah ya gak lapo-lapo. Jadi kalau kan juga harus ambil inisiatif menyampaikan usulan yang lebih bagus. Pokoknya nggak kebablasan aja inisiatifnya. Dari Cadeso ya kan, ini mungkin pertanyaan tadi, bagaimana agar disiplin ASN ini menjadi hal yang menyenangkan, tidak terbebani, misal bekerja tidak sesuai tupoksi ya kan, terus akhirnya banyak tambahan di luar tugasnya yang asli, misalnya ini sebagai guru, mungkin dia merangkap sebagai bendahara atau pengadministrasi ya kan, terus akhirnya terbengkalai tugasnya sebagai guru. Nah ini bagaimana Pak? Ini tentang sistem pembagian kerja, kembali ke situ. Jadi emang kalau dikaitkan disiplin ya pada saat kita melaksanakan tugas perintah pimpinan, perintah atasan ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tugas tambahan, karena kita dipercaya oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas tambahan itu ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Atau nanti pimpinan juga memperhitungkan kalau kayak tugas gigi tapi tumpuk kafe di situ kan ya nanti hasilnya kan juga tidak maksimal. Memang harus ada tadi timbal balik antara pimpinan dan ojo kafe dikekno satu orang saja. Jadi namanya atasan juga harus mempertimbangkan batas kemampuan dari PNS yang akan diberi tugas. Kadang kondisinya seperti ini Pak, wis kadung ada satu PNS yang wis terlalu dijagokan, nggak cocok dikai penggawean apa saja diguarap ya kayak iso ngomel misalnya. Ini mungkin dari PNS-nya juga harus berdialog ya dengan atasannya, harus ada dialog dengan atasannya. Bahwa misalnya Pak ini saya terlalu banyak ini kerjaan, kalau seperti ini kan akhirnya kerjaan saya yang aslinya tidak. Harus mempertimbangkan tugas pokok fungsinya itu apa dulu. Jangan sampai tugas utamanya kalau dengan tugas tambahannya. Sehingga termasuk nanti pembagian yang secara proporsional. Jangan sampai kok sing liyane malah jomplang gak pakai kebagian tugas, akhirnya boleh
motivasi kerja kan Ya, mengendor. betul. Nek motivasinya kerja mengendor, ya boleh ya kemarin betannya ke disiplin, Iya, ke disiplinnya. kuliah Betul. alasan. Iya, berangkat Oh. asal. Males. Salah. Iya. Kawan Cuma seperti ini itu. tugas kita bersama ya Iya. untuk membangun kondisi seperti ini, bagaimana sih pekerjaan kita di instansi Iya. pemerintah ini bisa berjalan dengan maksimal dan sebaik-baiknya dengan tidak mengorbankan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya manusia yang ada. Jangan sampai itu ngeduwe wis gak proporsional. Iya. Tapi karena itu kan gue nang mari wis Ya, biasanya gitu. Iya. Dan biasanya sewu atasannya males membina yang lain. nah, Penting suka- masalahnya segera selesai ya kan. Iya. Jadi orientasinya Targetnya hanya tercapai. hasil. Iya, targetnya tercapai. Tidak mau mempertimbangkan proses yang seharusnya. Iya, pembinaannya Tidak kurang. seperti apa. Termasuk berarti itu bisa dikategorikan atasan yang sewenang-wenang Pak ya. Bisa juga. Tanpa sadar ya Pak ya. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Iya. ya pola seperti ini harus diperbaiki. Harus dibenahi lah. Mulai kita benahi bersama dan kontrol masing-masing semua pimpinan itu harus sampai segitu, sehingga dalam ketentuan yang baru itu yang SKP ya. Nah ini kan di awal perencanaan kinerja itu kan ada pembagian matrik peran dan Peran hasil. hasilnya. Jadi itu sumber daya yang ada itu dari kinerjanya instansi itu sudah dipeta-petakan ke semua staf, ke semua personil. Iya, Itu pegawai. sudah di situ makanya. Nek waktu pembagian peran hasil terus loh saya kebagian apa Kak? Ya. Saya bagiannya apa? Ini kan boleh ditanyakan. Iya. Saya belum kebagian apa? Saya Iya. belum kebagian ya. Yang satunya Pak, bagian saya terlalu banyak. Ya, seperti itu harus. Tapi biasanya Pak yang kebagian sedikit itu menengah Pak. Tambah beneran. Untuk era sekarang Jangan seperti itu. Oke. Baik, lanjut dari pertanyaan dari Pak Budi. Ya, kenapa kedisiplinan ASN seperti halnya hukum hanya berlaku runcing ke bawah, jika ke atas cenderung tumpul? Ini apa benar Pak ya? Nah, Enggak ya? saya kira kurang tepat. Saya juga menambahkan Pak ya. Saya juga tahu beberapa pejabat di Kabupaten Jombang juga di tingkat yang tinggi itu juga ada kok ya yang terkena hukuman disiplin. Gitu. Jadi itu Pak harus dianggap tumpul kan ya, atau gimana Mas? Betul, memang ini harus kita bersama-sama melaksanakannya. Tadi yang kita singgung awal tadi, ini ada trap untuk pejabat yang berwenang mempurna. Kalau fungsi ini bisa kita maksimalkan bersama, tidak akan ada hal seperti ini. Iya. Mungkin Mas Ali menambahkan? Iya, boleh kami informasikan bahwa dari tahun 2001 sampai 2022 ini dari 18 kasus yang kami tangani yang melibatkan 19 PNS, 4 diantara adalah pejabat yang kita proses dan sudah kita jatuhi hukuman disiplin. Nah itu kan kalau masih ragu-ragu ya, kedisiplinan, hukuman disiplin tidak berlaku hanya untuk yang bawah. Iya. Siapapun yang melanggar nanti pasti dapat hukuman disiplin selama prosedurnya sudah dilalui seperti tadi. Lanjut berikutnya. Nah, ini kayaknya menginjak ke masuk kerja Pak, presensi. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Imam, absensi pegawai secara online kapan mulai berlakunya? Bagaimana pengadaan sarpras alatnya? Apakah kolektif atau berlembaga? Nah, ini. Kalau setahu saya online sudah lama sekali Pak ya? Ya, sebagian besar sudah. Untuk yang di tingkat OPD maksud saya, Iya. Indo. Jadi Kalau yang di bawah gimana Pak? penerapan presensi elektronik ini itu kan kalau dari Menpan itu malah sudah digembor-gemborkan dan didorong terus mulai 2015-16 itu Menpan sudah malah turun. Itu malah Menpan Pak ya? Iya. Bukan sekelas Pergub ya? Bukan. Maksudnya Menpan memberi dorongan kepada semua instansi pemerintah. Iya. Aksennya ya elektronik. Makanya Ini kan cara pengelolaan kedisiplinan ketentuan menaati ketentuan jam kerja. Nah, kalau di era sekarang milenial itu tidak
kita menggunakan masih absen manual. Iya kan Maret. Iya. Jadi sesuai dengan ketentuan menaati ketentuan jam kerja itu kan kalau di PP 9 berarti kan bisa dihitung berapa hari dia tidak masuk dalam 1 tahun berjalan itu bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin. 3 hari dalam 1 tahun malah dihitung 3 hari dalam 1 tahun itu sudah bisa dikenakan teguran lisan. Oke. Mungkin saya potong dulu Pak. Kalau yang tadi melanjutkan ya untuk yang pengadaannya ya. Berarti ini apakah harus dari inisiatif unit kerja ataukah dari BKPSDM mengkoordinir atau gimana? Kami sudah ada perbuknya. Ada perbuknya. Ada perbuk 43 ya? 43 tahun 2019 ya. Ya. Nanti bisa kita cek kembali. Itu sudah ada koridor-koridornya tentang pengadaan sarana prasarana untuk presensi elektronik dan menuju ke yang online juga. Itu kan sudah ada rambu-rambu. Sudah ada. Nanti tolong teman-teman bisa dilihat. Jadi nanti kalau teman-teman ingin lebih pasnya bisa berkoordinasi dengan petugas teknis kami tentang presensi elektronik. Jadi mungkin bisa inisiatif sendiri dari lembaga, tidak harus dari BKPSDM woro-woro ya, karena memang sudah jadi ketetapan Menpan tadi, Permenpan tadi sudah itu, perbuknya juga ada, itu sudah bisa jadikan landasan untuk pengadaan alat. Saya kira pengadaannya DOP di masing-masing. Ya. Saya kira juga beberapa kemarin kayaknya dari SDN, SMPN juga sudah mulai banyak yang kirim alat ke BKPSDM untuk settingnya, setting online ya. Jadi mungkin yang lainnya ya segera saja, nggak perlu nunggu dari BKPSDM, dari Dinas Pendidikan ya kan, dari Dinas Kesehatan ya. Nunggu apa lagi? Ya. Permenpannya kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman, segera bisa biar pengelolaan presensi kita kepada ASN kita segera dapat dikelola dengan baik. Mungkin ada kelebihannya sih Mas kalau pakai presensi online elektronik. Ya setidaknya si pengelola kepegawaian ini anak-anak absen kan tidak ribet harus merekap tiap bulan, terus ngeceki satu-satu ini jam berapa. Kalau manual kan masih sulit, tapi kalau sudah elektronik hasilnya kan lebih ringkas, lebih mudah untuk dianalisa dan digunakan untuk apapun gampang. Digunakan untuk apapun ini maksudnya gimana? Salah satunya yang ini jadi trending topik kan TPP. TPP kan sebetulnya. Kalau presensi elektronik kan ya boleh sulit. Terus kedua, kalau penggunaan presensi elektronik kan dari sisi pelaksanaan absensi ini kan lebih mudah. Tinggal tempel sidik jari atau pasang wajah untuk tangkap layar wajah, selesai. Kalau manual ngantri tanda tangan. Nah, enggak Pak, kalau biasanya kalau tanda tangan itu bisa ngerekap saulan. Nah, yang seperti itu yang harus pola pikir yang harus diubah. Jadi kelemahan kalau absensi manual kan ada hal seperti itu ya. Masa absen koyok biyen iso rapel bareng kan terus kalau dari sisi teknis Pak Mas Waris Wahyu untuk pembuktian absensi elektronik ya dengan elektronik online itu lebih memudahkan nggak sih untuk deteksi adanya pelanggaran atau mungkin lainnya? Tentunya lebih mudah karena dari hasil presensi elektronik itu lebih mudah untuk di manage dan dianalisa daripada absensi manual. Tulisan tangan kan kita jelimet, kalau elektronik kan enak, semua dan terbaca dengan jelas. Untuk deteksi adanya pelanggaran jelas ya. Dari jam kerja yang kita sudah ditetapkan oleh kebijakan pimpinan, kita akan bandingkan dia pelaksanaan presensinya seperti apa kan sudah kelihatan. Dan dari sistem yang dipunyai pun bisa langsung mendeteksi dia terlambat, tidak masuk dan pulang cepat kan langsung sudah terbantu kita dari sisi kemudahan itu dari aplikasinya. Jadi saya rasa dengan banyaknya kemudahan penggunaan presensi elektronik online dan ataupun kalau bisa online, nah ini kemungkinan nanti kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jombang tentunya kalau
menerapkan absensi elektronik secara online untuk Iya. semua OPD-nya, saya rasa juga bukan kebijakan yang buruk banget, malah lebih bagus lah. Bagus ya. Bagus. Memang targetnya harusnya seperti itu Pak ya. Sebenarnya kedepannya akan seperti itu. Sudah mulai kita dorong. Iya. Jadi semuanya itu harus online ya. Iya. Dan itu inisiatif dari OPD dari lembaga OPD unit kerja untuk segera mengadakan ya. Ya. Tidak harus nunggu dari BKPSDM. Gitu. Baik. Lanjut ke Bu Tias ya dan Bu Ajeng. Nah, untuk batasan jam masuk dan pulang, untuk seperti kita ini mungkin kan kalau Senin sampai Kamis jam 7 jam 3 sore ya kan. Kan itu sudah ada ketentuannya. Iya, Ada ada ketentuannya Pak ya. Ada perbuknya kan. Ada perbuknya. Nanti tolong dicek masing-masing. Mm-mm. Untuk yang 5 hari kerja, 5 hari kerja seperti ada kita yang ini 6 ya. hari kerja, ada yang shift, nah yang 6 hari kerja dan shift itu kan di internal OPD masing-masing kan sudah ada ketentuan. Sudah ada Sudah ada ketentuannya. ketentuan. Iya. Nah, yang penting Mm-mm. karena rambunya secara nasional Iya. ya, itu dalam 1 minggu ya ASN itu jam kerja tidak boleh kurang dari 37 setengah jam. Iya. 5 jam. Jadi harus memenuhi semua PNS ya ASN harus memenuhi 37 Iya. setengah jam. Ketentuannya presiden. 5 jam ya. Itu oke. Apakah cek log tepat waktu itu kita sebagai ukuran kedisiplinan? Jadi kalau misalnya saya datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ya kan? Apakah itu bisa disebut disiplin itu? Jadi mengenai datang tepat waktu itu hanya salah satu kewajiban yang harus kita penuhi untuk memenuhi disiplin PNS. Masih ada 16 kewajiban dan 14 larangan yang harus kita. Betul lah. Itu Ya. hanya salah satu saja. Salah satu saja. Nah, ada pertanyaan juga yang lain, misalnya kalau ada teman kita nih ya dari Mei Hindra, dari Mbak Purina ya, ada pertanyaan kalau ada teman kita yang sering bolos, tidak masuk atau terlambat, sikap kita sebagai rekannya, sebagai PNS ASN seperti apa sih? Ya apa ya yang ngeling lah. Ya minimal mengingatkan. Cuma kan kondisi di lapangan tidak semudah itu. Iya. Kita paham, pasti sungkan, kalah senior dan lain-lain. Pasti Makanya kalah galak juga ada. itu. Kalau di sistem kerja itu kan rekan-rekan tim kerja. Ya, tim kerja. Nah, tim kerjanya salah satunya kendor itu kan rekannya yang di tim ini kan juga ya mestinya ya harus Jadi, mengingatkan. iya. Ya, tapi secara tugas kedinasan itu adalah kewajibannya atasan langsungnya. Kembali lagi ya. Iya. Kembali lagi ke atasannya Perannya itu tadi. Tapi Jadi ini rekannya juga bisa mengingatkan. iya. Nah, atasan langsung ada bawaannya sesuai yang disampaikan tadi oleh pertanyaannya. Kalau tidak ada respon ya berlanjut. Ya khawatirnya kalau terkesan itu dibiarkan akhirnya mempengaruhi yang lainnya. Iya. Nular ya. Mengular. Iya. Iya. Kalau nularnya disiplin enggak apa-apa, kalau nularnya bolos. Nah itu yang itu kok bolosan telatan gak popo. Nah, iya. Yang mempengaruhi yang lainnya akhirnya memperburuk kinerja unit kerja yang bersangkutan. Padahal tadi sudah sering disinggung. Kalau seperti itu dibiarkan dan jadi masalah, suatu saat atasannya yang kembali lagi yang kena kan. Iya. Bisa terkena disiplin. Baik, oke. Kita lanjutkan. Dari pertanyaan berikutnya dari Mas Yudi Reva jadi satu nih. Ada staf yang 703. Istilah baru nih. Setiap pagi apel, sore ceklok, tapi siangnya nihil. Sudah ada teguran namun tetap diulangi. Bagaimana atasan langsung menghadapi permasalahan ini dari sisi kedisiplinan. Jadi ini orangnya kayaknya ceklok ya, paginya ceklok. Terus sorenya juga tepat waktu ceklok ya. Kalau yang cekloknya tepat waktu, tapi siangnya ini yang nggak ada keberadaannya, udah di kantor atau mungkin nggak kerja, tidak melaksanakan tugasnya, sudah ditegur sama atasannya ya, mungkin diseneni mungkin Pak. Nah, ditegur kan diseneni, diomel-omel ya kan.
atau mungkin ada juga atasan yang kalah senior atau gimana akhirnya diem aja ya kan. Nah ini gimana ini untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Istilah 703 kayak kapal selam. Pada kapal selam itu artinya masuk jam itu pulang terus kemudian kosong gak lapo-lapo ya jam 3 pulang. Alhamdulillah. Jadi ada istilah 703 ya. Iya. Masuk jam 7 kemudian gak lapo-lapo kemudian pulang jam 3 gitu. Iya. Nah itu gak lapo-lapo itu atau bahkan tidak ada di tempat. Nah itu yang tidak ada di tempat itu malah langsung harus yang harus ditindaklanjuti oleh atasannya. Iya. Apalagi kok sudah ada perintah kerja ya, Mas setelah nanti selapel ini ya tidak melaksanakan malah meninggalkan tempat tanpa pamit, tanpa sepengetahuan, tanpa izin ya, ini yang harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai terjadi. Dan itu kalau PNS itu ASN kita sudah masuk itu saya kira enggak ada ya terus tengahin nol itu ya, jangan sampai terjadi, nggak tersini jangan sampai di kalau itu Pak ya, kalau misalnya tidak ada aktivitas ya atasannya itu memberi sanksinya bisa ya? Bisa, karena tidak melaksanakan tugas juga salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Gitu ya. Pelanggar kewajibannya. Jadi nanti bisa diberikan sanksi tidak mengenai tidak masuknya, tapi karena tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ada pertanyaan lagi dari yang lainnya ya, dari Mas Yudi dan juga berdasarkan PP tentang disiplin ASN yang baru ya kan, maka bukan lagi misal tidak masuk kerja secara terus menerus, akan tetapi akumulasi dari ketidakhadiran ASN ya kan. Lalu berikutnya juga bersama, adakah keberanian pihak BKP SDM untuk menindak ASN yang secara akumulasi bisa dikenakan sanksi sebenarnya yang bisa dilihat dari absensi digital elektronik itu tadi. Nah, apakah ini bisa mendapatkan punishment? Ini kayaknya sesuatu yang baru, ada akumulasi, benar nggak sih? Ya, memang ketentuannya yang berlaku sekarang begitu. Jadi akumulasi itu ada dihitung per tahun ya. Tidak masuk kerja berapa hari tanpa keterangan ya, tanpa keterangan yang sah itu harus dikenakan sanksi hukuman disiplin. Tetapi saya mohon kesadaran dari teman-teman, jangan sampai akumulasi ini nanti diakumulasikan nanti langsung terbit pemberhentian. Ini jangan sampai terjadi, sehingga saya mohon kalau sudah ada deteksi dininya ini gejala-gejala. Iya, gejala. Tidak masuk sehari 2 hari itu sudah harus ada tindakan pembinaan dari pimpinan. Sampai 3 hari pun sudah harus ada sanksi yang harus diberikan. Atasannya harus sanksi ya. Walaupun yang bersangkutan misalnya nggak ada gitu ya, tetap harus dibuatkan ya. Harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti terus 1 tahun moro-moro akumulasi ini lebih dari berapa Mas yang diberikan? 28 hari tidak masuk tanpa keterangan yang sah. Itu langsung, ini ketentuannya adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas khidmatan sendiri. Dan kalau sudah terlanjur seperti itu, atasannya juga nggak ada track record pembinaannya, atasannya bisa dikenakan sanksi juga, karena boleh tadi pembiaran ya. Ya tidak sesuai dengan ketentuannya, karena atasan-atasan tidak ada pembinaan, penjatuhan dari, kalau dia berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tidak melaksanakan pemberian sanksi hukuman disiplin. Mungkin ada tambahan dari Mas Ariswayu? Ya, menambahkan bahwa perbandingan antara PP yang lama dengan PP yang baru ini sebenarnya ada yang lebih signifikan terkait akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Dari yang sebelumnya itu 46 hari kerja atau lebih baru bisa diberhentikan, tapi di PP yang baru ini 28 hari kerja atau lebih bisa diberhentikan. Ini masih sifatnya akumulasi dalam tahun berjalan. Namun di PP yang baru ini juga ditegaskan ada ketentuan di mana
jika tidak masuk kerja 10 hari kerja secara terus-menerus tanpa Secara keterangan terus-menerus. yang sah, Ah, itu berpotensi untuk diberhentikan. langsung ya, ada Iya. potensi untuk itu ya. Jadi ketentuan terus-menerus dan akumulasi ini sudah diatur dalam PP yang baru ini. Yang baru nih. Jadi tidak sama dengan ketentuan yang lama Yang dulu, lama, itu kan ya. harus terus-menerus Terus baru bisa menerus. diberhentikan Iya. sebagai PNS. Tapi kalau yang di PP ini tidak. Itu. Kalau terus-menerus sampai 10 hari kerja bisa langsung diberhentikan Berhentikan. sebagai PNS yang sebelumnya, bahkan sebelum diberhentikan gajinya bisa kita berhentikan terlebih dahulu di bulan berikutnya. Jadi nanti biar apa? Untuk efek itunya dulu ya. Iya. Jadi efek jerahnya dulu Iya. diberhentikan dulu itu. Ya, jadi Itu dengan jangan diberhentikannya gaji pasti tanda tanya loh, kok saya nggak Iya, dapat betul. gaji. Nah, setidaknya dia akan balik kantor menanyakan. Nah itu Iya. yang bagus. Tapi ancamannya tetap ancamannya. Ya. Maksudnya ancaman ketentuannya itu Iya. pemberhentian Pasti pemberhentian. 10 hari kerja Iya. Terus menerus. secara terus-menerus tanpa keterangan. Terus Jadi pemberhentian. hati-hati kalau yang tidak masuk berturut-turut Ya. ya. Jadi kalau Lebih kejam lagi sekarang. kalau jenengan misalnya merasa lolos, misalnya 9 hari tidak masuk, belum 10 hari, oh jangan salah, itu bisa jadi akumulasi untuk berikutnya ya. Itu mau ada pertanyaan yang apa kebenaran ini apa BKPSDM? Iya, Nah, gimana? ini juga Bukan BKPSDM-nya maksudnya. Iya. Kalau tentuannya memang ini sanksinya berat, ya yang mengelola BKPSDM. Kita ada data ya tahun 2021 kemarin setelah terbitnya PP 9. Ya, ini kita sudah ada 3 barangkali ya Mas ya. lebih Pak. Lebih. Kasus pemberhentian karena tidak masuk kerja. Nah, ini- sangat disayangkan memang. Jadi, sangat disayangkan. jadi jangan ini kalau ada yang mempertanyakan keberanian, jangan mungkin nggak pernah tahu ya. Mungkin yang di luar kepegawaian tidak Iya. pernah tahu bahwa sebetulnya ada ASN atau PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja gitu. Jadi bukan zaman kayak dulu ya. Itu ada pembiaran terus nggak ada tentunya. Ada yang diberhentikan. Bisa saya rinci sedikit bahwa dari 18 kasus yang kita tangani sampai saat ini itu 7 diantaranya adalah pemberhentian. Nah, dari kasus yang akhirnya kita terpaksa lakukan pemberhentian itu adalah 4 kasus diantaranya karena tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja. Ya, 4 orang sudah kita berhentikan sudah diberhentikan. karena kasus tersebut. Untuk tahun 2022 belum ada ya. Semoga nggak ada. Semakin tertib. Moga-moga ada, Oh, iya. tapi indikasinya kok ada sih. Ya. Tapi masih dalam Iya. tahap pemeriksaan kami Iya, pemeriksaan. untuk melengkapi dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Oke. Nek ada pemberhentian itu ya apa ya Mas? Apa kita itu tidak bangga, malah prihatin. Prihatin ya. Itu masalahnya. Karena kan kita betulnya pembinaan ya, pencegahan dan Prihatin pembinaan kalau tidak ada tindakan dari Iya. level-level yang bawahnya. iya. Kok dibiarkan sampai harus terakumulasi. Ya mudah-mudahan dengan nanti berjalannya waktu dan segera ini ya ini juga bisa Mungkin diperbaiki maksudnya semua. pertanyaan ini kenapa harus ada pertanyaan seperti ini? Mungkin ada kasus serupa. Kok dia tetap? Dibiarkan. Nah, kemungkinan ini tidak dilaporkan sama Atasannya pimpinan unit kerja atau atasannya. dan rekan-rekannya juga diam saja. Ini pancingan ini. Ya nanti kami bekerja sama dengan panjenengan Coba nanti. ya presensinya ini ya dengan Ya. kita kelola. Ya kembali lagi karena kita tenaga di bidang kami hanya 5 orang, jelas tidak mungkin mengawasi satu persatu sebanyak 8.000 PNS. Iya, betul. Ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan tentang kedisiplinan atau tidak. Memang tidak bisa efektif seperti itu kalau tidak didukung dengan adanya laporan Iya. dari teman-teman yang ada di OPD. Iya. Hanya seperti itu. Nek sing melanggar tadi ya melanggar diberhenti dikenakan sanksi pemberhentian. Iya. Atasannya ya bisa jadi juga pemberhentian karena Iya. Bisa ya. iya Berat, kan? Selama memang tidak ada itikat dari atasan untuk respon ketika awal-awal itu ya. Wah, ini ya Imon itu catatan yang perlu digarisbawahi Iya. pada teman-teman semua. Oke, kita lanjut Pak. Saya seorang kepala sekolah SD. Nah ini
Ada guru yang saya setiap pagi selalu terlambat masuk kerja, padahal sudah saya beri peringatan secara lisan. Sudah kalau lisan nih berarti kayak diomel-omeli kan, ngomel-ngomeli. Ya kan, tindakan apa lagi yang harus saya lakukan supaya guru saya ini bisa lebih disiplin dalam mematuhi jam kerja? Dari Bu Bunga Wijaya Kusuma. Termasuk tadi ada pertanyaan juga sama, kalau ada teman sejawat yang tidak sering masuk sekolah, tadi sudah dijawab ya, pembinaan dari atasannya. Ya, yang menarik tadi ini Bu Bunga Wijaya Kusuma yang tadi. Iya. Ya, sudah terkait teknis, kalau mau ngomong teknis itu bisa dibaca lagi di peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Itu ada petunjuk teknis tata laksana pemeriksaan sampai penjatuhan hukuman disiplin. Tapi secara gambaran umum, ya, yang jelas yang harus dilakukan. Mungkin ini teman-teman kan malas baca. Iya. Ini kan yang lebih. Iya. Jadi yang dilakukan ibu ini juga nggak salah, Memberikan teguran. Iya. Tapi kalau hanya teguran lisan itu masih kurang mengena. Jadi yang diharapkan dalam ketentuan ini adalah ada dokumentasinya. Jadi setelah ditegur dan terbukti bersalah, ada tingkatannya. Itu bisa langsung diberikan hukuman disiplin pertama ringan dulu deh. Iya. Atau mungkin ringan di 2 hari pertama tidak ada perubahan. Iya. Ringan teguran lisan, Iya. tapi tertulis. Ya, ini teguran lisan. Iya. Jadi ada dokumennya yang ditandatangani pejabat Bukan- yang berwenang. Bukan sekedar ngomel-ngomel aja ya. Tidak seperti itu. Judulnya penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan, tapi dokumentasinya Ada dokumentasinya. ada Jadi, formatnya. Sanksi administratif itu lebih sedikit mempengaruhi psikologi pelanggar ketentuan daripada cuma diomelin saja biasanya. Ya, mungkin ini akhirnya merasa hanya diomeli, tidak ada implikasi, tidak berdampak pada apapun. Nah, itu. Tapi kalau diberi sanksi minimal walaupun teguran lisan yang ada dokumentasi tertulisnya, itu otomatis dia akan mendapatkan karena hukuman disiplin juga perhatian gitu ya. Sekarang pertanyaan gini Mas, kalau misalnya kasusnya dia 2 hari 3 hari bolos ya, sampai seminggu lah, dan pada masa itu dia tidak bisa dihubungi gitu ya, terus pembinaannya gimana? Kan tetap harus tadi seperti tadi kan, lebih dari berapa? 3 hari ya? 3 hari atau 2 hari? 3 hari. Jadi 2 hari itu ringan pertama, nanti teguran tertulis. Setelah itu tidak ada perubahan, dipanggil lagi untuk dibina lagi sampai 6 hari. Ditingkatkan hukuman disiplinnya ke teguran tertulis. Dan seterusnya sampai tingkatan. Nah, apabila PNS yang bersangkutan itu tidak bisa dihubungi, kita pemanggilannya kan bersurat. Iya. Ya, itu disampaikan ke pihak keluarga. Oh gitu. Harus Jadi ada tanda terimanya. berarti kalau kita memanggil pun harus ada dokumentasi. Iya, jadi prosedurnya harus benar dulu. Oh gitu. Jadi Kak, ini tak periksa kan. Ya. Jadi harus ada surat pemanggilannya. Kalau memang diterima yang bersangkutan ada tanda terimanya. Jadi prosedur secara administratif itu harus sesuai dulu. Terus apabila PNS itu tidak hadir saat pemanggilan, ya sudah langsung bisa dikatakan bersalah. Sudah terbukti dugaan pelanggarannya. Malah tambah memperberat diri ya. sendiri. Iya kan, seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan hampir mirip ini ya kan. Ada yang terlambat, ya kan. Kalau tidak masuk, tidak memberi kabar, ya kan. Pertanyaannya tadi dia memberikan pertama dikasih SP1. SP itu Pak. Mungkin surat peringatan ya, kayak itu pegawai swasta mungkin ada SP1 ya, belum ada perubahan dikasih SP2 ya kan. Terus jika SP2 masih belum ngefek, nah berapa lama lagi harus dikasih SP3? Apakah SPP sampai SPP kan? ini gimana ini? Ini apakah memang seperti itu ya? Iya, mungkin ini istilah umum SP ya, peringatan Mas. Iya. Tapi di dokumentasi pengelolaan disiplin di PNS sesuai dengan ketentuan PP 94 dan Perda BKN 622
Itu istilahnya bukan SP ya. Iya, bukan SP. Iya, itu teguran lisan. Kemudian kalau masih bandel, Teguran ya, teguran tertulis. Kalau masih bandel lagi, teguran pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu pernyataan tidak puasnya dari atasannya ya? Iya, dari atasan. Ada pejabat yang berwenang untuk hukuman disiplin ringan, itu atasan langsung ya. Atasan langsung. Iya. Di situ, termasuk kepala sekolah. Iya. Ya. Harus sampai pada level itu. Kalau itu sudah kok masih bandel tidak mempan, Iya. sampaikan ke atasan jenengan lagi. Atasannya Sehingga dapat dikenakan sanksi berikutnya sampai ke Sudah. Oh, Iya. berarti meningkat lagi. Iya. Dari atasan langsung karena bukan kewenangan dia lagi untuk Memberikan penjatuhan hukuman disiplin. sedang gitu. Jadi laporan pembinaan sebelumnya itu dilampirkan sebagai bahan pertimbangan proses di tingkat atas. Jadi kalau sudah dapat teguran lisan yang sudah tertulis tadi, terlalu teguran tertulis, lalu pernyataan tidak puas tadi, ya kan, semuanya harus dilewati dulu. Iya. Baru bisa menaik lagi ke sedang Ke tingkat hukuman sedang. itu dengan dilaporkan ke atasannya lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi kalau mungkin dari sobat kepegawaian ada di Kabupaten Jombang, SP1 itu diibaratkannya teguran lisan tadi ya. SP2 itu tertulis. SP3-nya adalah pernyataan tidak puas. Batas waktunya ada teguran lisan itu adalah 3 hari tidak masuk tanpa keterangan. Ya. Itu langsung bisa dapat itu ya. Ya. Langsung, lalu setelah itu 4 hari sampai 6 hari itu teguran tertulis. Ya, SP2-nya. Kalau yang pernyataan tidak puas berapa? 8 sampai 10 hari. 8 sampai 10 hari. Ya. Padahal nanti ketika sudah lebih dari 10 hari otomatis bisa langsung naik sampai ke berat ya. Kalau Itu yang akumulasi. Dan yang masih berjenjang. bukan yang berturut-turut. Di Yang hukuman akumulasi. sedang pun juga ada jenjangnya. Iya. Nah, maksudnya kalau sudah dilakukan itu Pak berturut-turut, ya kan, berarti dari ringan langsung bisa naik ke berat kan? Iya. Kalau memang dia Itu dalam 1 tahun itu ya. iya. Kemudian tahun berikutnya kok melakukan pelanggaran itu lagi misalnya. Ya. Ya, tahun yang lalu itu dapat menjadi bahan Pertimbangan ya. Masa terus diulangi lagi ya? Ini kan akhirnya kan ketok kayak ngakali. Celah-celah. Bukan akal-akalannya. Kalau ASN biasanya ngakali cuti, Pak. Mungkin ada juga yang ingin ngakali celah-celah akumulasi hukuman bolos. Iya, mendapatkan kembali itu tadi adalah teknis untuk pelanggaran tidak masuk kerja. Bagaimana dengan kondisi terlambat? Ya. Nah, kalau itu terlambat, penting juga ini. ya, terlambat kan hitungannya bukan berapa kali, satuannya kan berapa menit dia terlambat. Dan pulang mendahului. Iya. Jadi keterlambatan ini perhitungannya lain. Jadi memang benar-benar harus bisa kalkulasi. Dalam 1 tahun berjalan itu dia terlambat itu di total berapa menit. Kita konversi ke berapa jam. Baru dari jam itu kita konversi lagi ke hari. Nah, dari hari itu nantinya ketemu berapa hari itu dianggap tidak masuk tanpa keterangan yang sah. Jadi bisa ditambahkan yang benar-benar tidak masuk. Kecuali kalau memang ada keterangannya kan, misalnya aplikasinya saya misalnya tidak Mohon izin terlambat karena tasya hal-hal aksidental yang insidental ya, bukan rutin ya. itu sepengetahuan atasan. Insidental. Misalnya kalau saya terlambat harus ke pasar pulaan, nggak bisa. Atau yang fenomena baru mengantar anak sekolah. Betul. Tapi itu ada ya memang sepengetahuan atasan, tapi seakan-akan itu ya kan sifatnya kan bukan insidental, itu kan rutin. Ya, saya terlambat rutin diizinkan. Nah, yang seperti ini saya mohon jangan dibiasakan. Nah, jangan berikan izin lah. Berarti seakan-akan untuk klarifikasi di absensi. Berarti seakan-akan terlambat itu diperbolehkan karena hal ini. Nah, tapi insya Allah nanti ya sebagai evaluasi Pak ya, nanti ada perubahan kabarnya, ada perubahan jam kerja untuk mengantisipasi hal tersebut biar ada kesempatan kita untuk mengantar anak sekolah. Jadi mungkin jam kerja kita akan dilakukan.
Nah itu wis dirubah jadi tetap seperti itu Pak, yang kebiasaan. Jadi yang kemarin-kemarin cuma alasan aja. Jangan sampai terjadi. Jangan Jadi sampai kita terjadi. harus mengelola sendiri apa jam kita, Iya. kapan harus ngantar, kapan harus masuk. Ya. Tadi kalau itu tadi agak disinggung Pak Bas ya. Ya. Kita yang ngurusi yang terlambat. Tapi kalau yang pulang cepat itu juga bisa jadi akumulasi. Iya, sama. Jadi kalau misalnya kita pulangnya harusnya jam 3 tapi jam 2 sudah cabut duluan dari kantor, itu bisa jadi masalah juga ya. Kekurangan jam dia harusnya kurang berapa itu diakumulasi ya. Iya. Dianggap. Karena seperti tadi sudah disampaikan, PNS ASN itu harus 37,5 jam per minggu harus dipenuhi. Otomatis kalau terlambat atau pulang cepat dia tidak bisa memenuhi 37,5 jam itu tadi. Oke. Nah, mungkin ada tambahan lagi sudah untuk yang itu prosedur. Nah, ini ada lagi. Ketika sudah sampai pada tahap pemberian hukuman disiplin tingkat ringan lah ya, oleh atasan langsung atau sedang di tingkat atasan lebih tinggi lagi, ini apakah harus dilaporkan ke BKPSDM atau kan cukup disimpan, nanti kalau ada masalah baru dikeluarkan? Jadi semua bentuk upaya pembinaan itu wajib dilaporkan ke BKPSDM untuk bahan monitoring kami. Karena kami di sini BKPSDM adalah OPD yang menangani kepegawaian, otomatis yang berhubungan dengan kedisiplinan adalah merupakan salah satu bentuk manajemen ASN yang harus kita lakukan, sehingga bentuk hukuman disiplin apapun atau prosedur pembinaan apapun harus dilaporkan ke kami. Seandainya telat melaporkan, nanti kalau ada kasus lagi terhadap yang bersangkutan misalnya, tetap akan kami minta track recordnya. Ya, jadi sebelum panjenengan kelupaan ya segera kalau ada pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin, ya kami harus dikasih pemberitahuan, laporan tebusannya ya. Iya. Itu nanti ada ya sistemnya untuk mencatat itu? Ada. Mungkin dari Jombang atau dari mungkin BKN atau gimana ada? Kalau BKN ada di aplikasi IDIS, tapi memang masih pengelolanya masih di internal kami. Tapi mungkin tahun depan kita akan memberikan user kepada teman-teman pengelola kepegawaian yang ada di OBD untuk sarana pelaporan, sarana dokumentasi di situ ada semuanya di pengelolaan ya. Berarti langsung otomatis selain BKD juga tahu, BKN juga tahu. Nanti ini kalau nggak ada misalnya ada hukuman disiplin, otomatis berpengaruh ya, entah itu dikenaikan pangkatnya, pensiunnya. Jadi biar ada pembeda dengan PNS yang benar-benar disiplin sama yang pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin, biar ada bedanya. Yang jelas konsekuensi dari PNS yang terkena hukuman disiplin ya pasti ada pertimbangan tertentu untuk hak kepegawaian. Mulai dari kenaikan pangkatnya atau kenaikan gaji berkalanya atau mungkin bahkan yang lebih parah pola karirnya. Tetap ada pengaruh ke tetap ada pola karir. Tetap ada track recordnya ya, rekam jejaknya begitu. Baik, ini kayaknya berikutnya memang tentang pakaian ini Pak, pakaian dinas. Ya. Iya, kalau kedisiplinan kan pakaian dinas itu apakah termasuk salah satunya ya? Iya. Jadi mungkin ya betul ya. Kalau akhirnya ada pertanyaan tentang pakaian dinas. Tidak apa-apa. Pemakaian seragam dinas hari Rabu atas putih bawah hitam, untuk atributnya bagaimana dari Pak Marsidi, ya kan? Ini gimana ini? Untuk Kabupaten Jombang ini yang dipakai dasar untuk seragam putih hitam itu kalau nggak salah di Perbu, saya lupa nomornya, tapi di tahun sekitar 2016 ada perbuknya dan diperbarui terakhir 2019, itu pun tidak merubah konsep model dari pakaian dinas yang dilakukan di Perbu tersebut. Untuk PDH putih hitam, kalau menurut Perbu tersebut memang atribut yang digunakan hanya nama, rencana korpri, sama ID card. Hanya 3 itu aja. Sedangkan
Permendagri telah mengeluarkan ketentuan tentang pakaian dinas yang berlaku untuk ASN di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah itu di Permendagri 11 tahun 2020 kalau nggak salah. Pakaian dinas harian putih hitam, atribut yang terpasang di situ adalah sama dengan atribut yang terpasang di pakaian kaki. Oh gitu. Tapi mungkin ini rencana kedepannya harusnya sih ada perubahan terkait adanya perubahan Permendagri tersebut. Karena yang kita pakai udah ketentuan yang lama 2016, sedangkan ada yang terbaru 2020. Mungkin jadi bahan pertimbangan atau perhatian lagi terhadap pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal ini untuk disesuaikan kembali. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Bas? Jelas atribut umum yang sudah disebutkan tadi, jangan sampai dilupakan. Kelengkapan atribut itu untuk memang kita ASN ya harus begitu ya. Masuk polosan. Ya, paling minimal 3 itu lah yang harus. Polosan nanti di kelas sales masuk kantor. Nah, untuk pakaian dinas Pekan Swadesi mulai minggu keberapa, bulan apa, mungkin sudah lupa, mohon diinfokan biar kami pihak sekolah tidak silih genjing karena lupa. Dari Bunda Fusia. Nah ini Swadesi itu bulan apa ya? Sekitar bulan Mei, cuma minggunya tanggal itu 20 kayaknya tradisi yang apa, kebangkitan nasional itu ya. Ya, berbarengan sama ya. Itu ketentuannya pemakaiannya kan menunggu edaran. Edaran dari? Ada edaran dari sekda. Ya, ada edaran. Jadi selama ada edaran ya ikut itu yang diikuti. Kalau tidak ada edarannya ya tetap pakai pakaian dinas yang berlaku pada hari itu. Karena apa? Itu kurang lebih di minggu ketiga kalau nggak salah. Minggu ketiga di bulan Mei. Kenapa kita harus menunggu instruksi dari pimpinan instansi di daerah kami? Kenapa? Kalau kita menerapkan instruksi secara nasional, kita pakai memperlakukan swadesi hanya di kantor kami, sedangkan yang di lain tidak, jadi aneh. Nah, sehingga perlu ada penegasan dari pimpinan di instansi kita, kita menggunakan mengikuti pekan swadesi atau tidak. Jadi tetap apa yang diikuti adalah dari pimpinan instansi kita. Iya, ditegaskan bahwa kita mengikuti ini pekan ini atau tidak, karena akhirnya jadi aneh. Satu Jombang hari Senin ada yang pakai kaki, ada yang pakai batik, terus apa kata masyarakat kalau seperti itu? Jadi tetap harus sesuai dengan aturan yang sudah diinstruksikan oleh pimpinan. Oke, berikutnya nih, yang benar baju kaki seragam hari Senin atasannya dimasukkan apa dikeluarkan? Nah, gimana nih Pak? Lazimnya yang nanti biar terus lazimnya yang dikeluarkan itu kan model yang untuk pimpinan, untuk yang non pimpinan itu dimasukkan. Dimasukkan. Kalau berdasarkan yang saya singgung tadi Permendagri 11 tahun 2020 itu untuk PDH KEKI untuk model safari yang baju keluar itu hanya untuk pimpinan tinggi pertama dan pimpinan tinggi madya dengan ketentuan warna kakinya itu lebih gelap. Terus sehingga otomatis selain pimpinan tinggi tadi pakai model yang baju masuk. Nah, fenomena yang ada sekarang ini kan macam-macam warna kayak ada pelaksana CPNS baru pakai yang gelap. Kalau dasarnya yang kita pakai udah gelap, terus atasan kita pimpinan tinggi kita pakai yang gelap seperti apa? Jangan-jangan nanti dikira pegawai Kemenkumham, kejaksaan. Lapas ada juga lapas. Jadi mungkin regulasi ini perlu disesuaikan kembali. Jadi standar warna yang kita pakai di instansi kita ini seperti apa? Terus itu tadi masalah model hanya digunakan untuk pimpinan tinggi pertama. Kalau di instansi kita kan cuma ada pimpinan tinggi pertama. Jadi eselon di bawahnya ya jangan sampai pilih model seperti itu. Biar untuk membedakan. Kan nggak terima
Gak terima pengen dari atasan, minimal ngelambini lah. Terus kalau nggak salah dulu saya ingat awal-awal saya masuk di instansi ini tuh untuk guru warnanya beda lagi, lebih mudah lagi untuk membedakan PNS daerah. Nggak tahu itu pentingnya apa, mungkin perlu diatur lagi regulasinya seperti apa. Dan Nanti saya kira untuk regulasi nanti dari sekretariat daerah iya, ada pastinya sendiri. itu. Termasuk mungkin waktu pengadaan. Iya. Kalau bisa seragam semua. Kemarin Pak Bibi Saya sendiri. kira mesti Iya. Baik, tadi kita bahas ini tentang PNS ya kan, PNS. Padahal di ASN itu ada PNS dan P3K, ya kan. Nah, P3K ini apa juga termasuk apa ya? Katut di aturan ini kedisiplinan PNS kan, kalau berbunyi kedisiplinan PNS ya. memang ini ya. ASN itu kan PNS dan P3K ya. Iya. Iya. Jadi ketentuan yang ada sekarang PP-nya tentang kedisiplinan itu yang letter disebutkan itu memang untuk PNS. Untuk PP PNS. 94 itu disiplin PNS. Perkanya juga disiplin PNS. Bebas berarti Pak. Untuk bukan. P3K ada rujukannya sendiri. ada rujukan sendiri. Iya masa juga Tak kira bebas P3K itu seneng kan. Jadi memang benar yang dikatakan Pak tadi, PP 94 ini hanya berlaku untuk PNS. PNS ya saja. Terus P3K bagaimana? Menurut PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, untuk kedisiplinan itu P3K. harus ditetapkan tersendiri oleh pimpinan instansi masing-masing. Kalau pimpinan instansi kita berarti bupati ya, instansi perbuk gitu ya. Ya, jadi untuk disiplin P3K diperlukan peraturan bupati yang mengatur tersebut. Oh gitu. Namun dengan adanya PP 94 ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang bisa kita adopsi, terutama dalam tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan lainnya bisa kita gunakan. Atau mungkin jenis hukuman disiplinnya itu mungkin tidak bisa ya, karena karakteristik P3K dengan PNS itu juga beda. P3K kita tahu tidak ada kepangkatan, ada jabatan kan seperti itu, sehingga perlu disesuaikan kembali dengan karakteristik yang kita punya di instansi kita. Untuk progres mengenai P3K ini, kami masih berupaya untuk menyusun konsep peraturan tersebut sebelum ditetapkan PPK. Itu tadi kita masih dalam tahap tadi penyesuaian karakteristik yang agak memakan waktu. Nah, kalau memang selama itu belum ada ya untuk aturan secara tegas, bukan secara tegas ya, belum ditetapkan. Nah, aturan lainnya apa yang bisa mengikat P3K? Sarjana itu kan apa? P3K itu kan ada perjanjian kerja ya, ada kontrak ya. Kontraknya. Kalau kita lihat rincian kontrak itu detail-detailnya itu hampir mirip dengan kewajiban dan larangan PNS. Sehingga dalam PP 49 2018 ya di manajemen P3K itu yang tadi Mas Wahyu menyebut karakteristik. Nah, tata cara pengelolaannya itu juga bisa dirujuk dari ketentuan yang mengatur dari disiplin PNS. Jadi teman-teman P3K jangan tetap masih jangan merasa Anda bebas ya, masih ada aturan mengikat ya, kontraknya dibuka lagi. Jadi kan sama-sama dengan aparatur negara. Kontraknya dibuka lagi, coba dibaca ya, nanti biar untuk meredam kebebasan Anda. Jadi selama menunggu peraturan bupati tentang disiplin P3K ditetapkan, yang kita sebagai acuan untuk memproses penegakan disiplin untuk P3K adalah satu jelas PP 49 terkait manajemen itu, yang dua adalah dokumen perjanjian kerja yang telah ditandatangani Nanti jika begitu teman-teman di OBD tata caranya bisa mengadopsi pada ketentuan PP 94. Baik, mungkin ada close ini sebelum saya tutup
mungkin ada closing statement dari Pak Bas atau dari Mas Arif Wahyu, monggo. Dua saja ya, Iya. saya garis bawahi. Yang pertama, mohon dipahami teman-teman semua dari khususnya pengelola kepegawaian di SKPD ya. Iya. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum perlu kita bicarakan, ya mohon tidak sungkan-sungkan ya berkenan hadir ke BKP SDM. Kami akan dengan senang hati berdialog dengan panjenengan semua, karena ini memang ketentuannya ada pergeseran banyak ya. Jadi memang jangan sampai terus sungkan enggak. Kami menerima dengan saya kira teman-teman BKP SDM juga ramah-ramah, nggak dikit lah ya. Kalau konsul tentang disiplin itu khawatir, kami terbuka semua. Kemudian yang kedua ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini khususnya pada rekan-rekan CPNS ya. Kan kita masih punya CPNS ya sekarang. Jadi ketentuan disiplin PNS itu juga berlaku untuk CPNS, dan tolong diperhatikan kalau di ketentuan itu disebutkan bahwa kalau CPNS melanggar ketentuan disiplin dan diberikan sanksi hukuman disiplin sedang, sedang ya, itu sudah tidak layak diangkat menjadi PNS. Oh gitu ya? Berarti tidak harus sampai berat ya? Anda bisa diberhentikan dari CPNS dan otomatis tidak layak untuk diangkat. Berarti tidak harus sampai melanggar berat ya? Iya, mohon teman-teman CPNS berhati-hati. Ini karena untuk yang CPNS hati-hati ya, jangan macam-macam. Pak OPD yang punya CPNS ya mohon dikelola dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hal ini terjadi. Nah, mungkin Mas Arif Wahyu ada? Kalau dari saya pertama mengenai peran atasan langsung. Dari awal kita bahas memang peran atasan langsung dalam hal kedisiplinan PNS itu cukup penting, karena sudah ditegaskan di ketentuannya sudah ada bahwa atasan langsung harus memanggil dan memeriksa jika ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, dan segera melaporkan ke tingkat di atasnya. Begitupun juga dengan kasus adanya dugaan tindak pidana, itu harus segera ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke instansi terkait, terutama di kami BKP SDM. Terus juga mengenai penanganan izin perkawinan dan perceraian PNS, kalau itu tidak diproses juga ada sanksi terhadap atasan tersebut. Berarti itu juga diatur ya di sudah diatur. Mungkin itu hal menarik, itu soal perceraian sampai harus diatur. Mungkin lain waktu bisa kita bahas lebih detail ya. Nah, untuk selanjutnya ini terkait juga mengenai atasan langsung, juga peran atasan langsung. Saya ingin menekankan bahwa fenomena mutasi itu bukan bagian dari hukuman disiplin. Oh gitu ya. Karena prosedur yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan prosedur yang kita lakukan untuk penjatuhan hukuman disiplin. Jadi mohon bapak yang berwenang atau pejabat-pejabat yang berwenang atau teman-teman yang di mutasi itu tidak beranggapan itu sebagai hukuman. Misalnya dari BKP SDM dipindah ke kecamatan. Akhirnya itu merasa dihukum. Enggak, karena prosedurnya untuk hukuman disiplin dan mutasi beda. Itu kebijakan pimpinan sehingga fenomena yang ada ini kan kayaknya nih, mudah-mudahan enggak, kayaknya kalau ada PNS terus seakan-akan kesannya susah untuk dibina. Ini jadi apa ya, pemicu timbangane ribet-ribet usulkan mutasi. Nah, yang seperti ini yang dibuang. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada dugaan pelanggaran disiplin itu pembinaannya yang melalui jalur prosedur disiplin dan tidak sama langsung diusulkan mutasi seperti itu.
kayaknya kalau seperti itu kayaknya itu atasannya malas ngurusi. Ya, berarti kan apa tidak memfungsikan sebagai peran atasan. Nah betul, Nah, padahal kepemimpinannya, iya. peran kepemimpinannya itu ya. padahal itu sudah Padahal itu kewajiban ya. kewajiban. Iya, kewajiban. Kewajiban. Ya kalau gitu biar digantikan aja kalau nggak bisa melaksanakan kewajibannya. Baik, sambun ya, kira-kira ada lagi? Oke, kayaknya Sambun, ya. sambun. Oke, terima kasih Mas Aris Wahyu, Pak Basori ya. Pada hari ini kita banyak sekali informasi tentang kedisiplinan ya. Dari mulai kedisiplinan masuk kerja yang tadi sudah disampaikan, lalu hukuman disiplin, pakaian dinas juga kita tadi sudah sampaikan. Ada beberapa pertanyaan juga tadi sebenarnya tentang cuti, tapi saya rasa nanti kita bahas di lain waktu saja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bas, Mas Aris Wahyu. Sama-sama. Oke, Mas nanti Aris. semoga kita ada kesempatan yang lain membahas yang lebih lain. Saya tertarik yang tadi tuh, cerai diurus juga. Ada ya. Jadi kalau PNS mau cerai harus ada izinnya juga ya. Tidak seenaknya. Oke. Baik, saya akhiri untuk podcast hari ini. Jangan lupa tetap subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like dan share ke teman-teman yang lain. Saya kira banyak yang butuh informasi tentang kepegawaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.